이번 살인 사건은 시민들과 범인 한 번에 하자. 그리고 뽀뽀뽀뽀. 혈액순환. 옳지. 잘 붙네. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Tori, tontonan ringan. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kali ini saya akan coba mereview sebuah film komedi melodrama Korea yang sangat menyayat hati, sekaligus menguras air mata pastinya. Film ini berjudul Miracle Cell No. 7 tahun 2013. Dari kalian pastinya sudah banyak yang menonton film ini ya. Untuk yang belum nonton, yuk sama-sama kita bahas filmnya. Film ini menceritakan seorang laki-laki berusia 40 tahunan bernama Lee Yong-go yang mengalami cacat mental karena kecerdasan yang sangat rendah. Walaupun begitu, Lee Yong-go mempunyai anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik dan cerdas bernama Yi-sung. Lee Yong-go yang bekerja sebagai tukang parkir ini sangat sayang pada anak satu-satunya itu. Suatu ketika terjadi peristiwa tragis yang membuat Lee Yong-go dipenjara. Peristiwa tragis itu diawali ketika Yi-sung sangat tertarik dengan tas kuning bergambar Sailor Moon di sebuah toko. Karena belum gajian, Lee Yong-go dan Yi-sung hanya bisa melihat tas itu dari balik kaca etalase toko. Lee Yong-go berjanji akan membelikan tas itu setelah gajian. Tapi betapa kecewanya Lee Yong-go dan Yi-sung karena tas Sailor Moon itu dibeli seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Karena sangat sayang kepada anaknya, Lee Yong-go nekat masuk ke dalam toko dan meminta agar tas Sailor Moon itu tidak jadi dibeli. Tapi malang sekali, ayah dari anak pembeli tas itu adalah seorang komisaris jenderal polisi yang sombong dan langsung memukuli Lee Yong-go. Walaupun Lee Yong-go dan Yi-sung gagal mendapatkan tas Sailor Moon itu, tapi Lee Yong-go tetap berjanji akan membelikan tas Sailor Moon itu setelah gajian nanti. Anak komisaris jenderal polisi yang bernama Ji-yong ternyata baik hati. Setelah Lee Yong-go gajian, Ji-yong menemui Lee Yong-go dan menunjukkan toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon. Tapi disinilah awal petaka karena di perjalanan Ji-yong terpleset dan meninggal dunia. Lee Yong-go dituduh membunuh Ji-yong karena kening Ji-yong terluka dan di samping kepalanya ada batu bata. Sehingga Lee Yong-go dituduh memukul kepala Ji-yong dengan batu bata, padahal batu bata itu jatuh dengan sendirinya di kepala Ji-yong ketika terjatuh. Lee Yong-go dituduh selain membunuh juga memperkosa Ji-yong. Karena kecerdasannya sangat rendah, Lee Yong-go tidak bisa membuat pernyataan yang bisa membela dirinya. Lebih celaka lagi, ayah Ji-yong ternyata bukan hanya seorang komisaris jenderal polisi yang sombong, tapi juga jahat dan kejam. Ayah Ji-yong memaksa Lee Yong-go untuk mengaku bahwa ia memang telah membunuh dan memperkosa Ji-yong untuk balas dendam karena pernah dipukuli di toko. Karena sangat sayang pada Yi-sung,
Liyonggo terpaksa menuruti perintah ayah Jiong. Liyonggo dipenjara di sel nomor 7, yang merupakan penjara untuk narapidana kelas kakap dan berbahaya. Di sel nomor 7, Liyonggo dicampur bersama 5 narapidana kelas kakap lainnya, yaitu Bongsik pencopet, Chunho penipu, Manbum penzina, Kakek Seo penipu, dan So Yang Ho, si gangster penyelundup tapi buta huruf yang merupakan pemimpin narapidana sel nomor 7. Sudah menjadi budaya para narapidana di seluruh dunia bahwa jenis narapidana yang paling dibenci oleh narapidana lainnya adalah pemerkosa, apalagi yang diperkosa adalah anak-anak. Akibatnya, Liyonggo langsung dihajar sampai babak belur oleh 5 narapidana lain di sel nomor 7 dan terus dimusuhi. Selama Liyonggo di penjara, Yesung dititipkan di panti asuhan. Betapa malangnya nasib Liyonggo ya. Tapi kelima teman penjara Liyonggo berbalik menjadi sahabat. Karena pemimpinnya yaitu So Yang Ho diselamatkan oleh Liyonggo ketika akan dibunuh oleh sesama narapidana yang merupakan saingan gangster penyelundup. Merasa berhutang budi, bahkan berhutang nyawa, maka So Yang Ho bersedia mengabulkan apapun keinginan Liyonggo. Sedangkan keinginan Liyonggo hanya satu, yaitu bertemu dengan Yesung. Kelima sahabat penjara Liyonggo bisa mempertemukannya dengan Yesung ketika diadakan acara keagamaan bagi narapidana yang beragama Kristen. Pada acara keagamaan itu diadakan pertunjukan paduan suara oleh anak-anak panti asuhan, dan kebetulan sekali Yesung termaksud di dalamnya. Manbum berhasil menyelundupkan Yesung ke sel nomor 7 dengan memasukkan Yesung ke dalam kerdus roti. Bisa dibayangkan betapa gembiranya Liyonggo dan Yesung karena bisa bertemu kembali. Tapi sayang sekali kelima sahabat Liyonggo gagal mengembalikan Yesung ke panti asuhan karena pendeta di acara keagamaan itu mendadak terkena serangan jantung. Sehingga anak-anak panti asuhan pulang lebih awal. Dan menurut perkiraan akan kembali ke penjara 2 hari lagi. Tapi dalam beberapa hari itu malah terjalin persahabatan antara para narapidana di sel nomor 7 dengan Yesung, si anak yang cantik, cerdas, dan baik hati itu. Celakanya, ternyata perkiraan sahabat-sahabat Liyonggo itu meleset karena 2 hari kemudian bukan diadakan acara keagamaan bagi narapidana beragama Kristen. Tetapi Buddha. Akibatnya, Yesung tinggal lebih lama di sel nomor 7. Para narapidana berusaha mati-matian agar Yesung tidak ketahuan para penjaga penjara. Akhirnya Yesung ketahuan juga oleh para sipir. Akibatnya Yesung dikembalikan ke panti asuhan. Dan Liyonggo dipindahkan ke sel lain yang lebih sempit dan tidak nyaman.
Selanjutnya, terjadi hal yang tak terduga karena kepala penjara yang terkenal galak, yaitu Jang Min-hwan, juga berbalik menjadi sahabat Leong-go. Hal itu disebabkan karena Leong-go berhasil menyelamatkan Jang Min-hwan ketika terjadi kebakaran di penjara. 처음 뵙겠습니다. 5,500원네요? 질 않아요. Berkat Jang Min-hwan, sang kepala penjara, Yesung bisa datang ke sel nomor 7 kapan saja. Tidak hanya itu, Jang Min-hwan bersama kelima sahabat penjara Leong-go berusaha agar Leong-go bisa bebas dari dakwaan palsu yang membuatnya divonis hukuman mati. Bahkan Jang Min-hwan nekat menghadap komisaris jenderal polisi yang anaknya diduga diperkosa dan dibunuh oleh Leong-go. Jang Min-hwan mengajukan permohonan agar dilakukan persidangan ulang bagi Leong-go karena memang belum ditemukan bukti kuat bahwa Leong-go telah membunuh dan memperkosa. Perjuangan Jang Min-hwan berhasil karena disetujui untuk dilakukan persidangan ulang bagi Leong-go. Tapi semua jerih payah Jang Min-hwan dan kelima sahabat penjara Leong-go sia-sia belaka karena sang komisaris jenderal polisi ternyata tetap tidak mau melepaskan Leong-go. Dengan liciknya, ia berkonspirasi dengan pengacara pembela Leong-go. Pengacara Leong-go malah mengintimidasi agar Leong-go tetap mengaku sebagai pembunuh dan pemerkosa Jiong, atau Yesung akan dibunuh. 최지영 양을 만들어준다. Karena khawatir dengan keselamatan Yesung yang sangat dicintainya itu, maka di pengadilannya yang kedua, Leong-go terpaksa kembali mengaku bahwa ia memang membunuh dan memperkosa Jiong. Akibatnya, Leong-go tetap divonis hukuman mati dan eksekusinya akan dilaksanakan tanggal 23 Desember. 무릎 피아노 피아노 학원도 보내주신대. 피아노 좋아, 피아노. 나쁜 사람 아니지? Kelima sahabat penjara Leong-go tetap tidak menyerah. Karena Leong-go tetap divonis mati, mereka berusaha mengeluarkan Leong-go dari penjara dengan balon terbang. Sayang sekali, walaupun sudah didukung oleh seluruh narapidana, tapi usaha kelima sahabat Leong-go itu gagal karena balon gasnya tersangkut di pagar penjara. Tibalah saatnya Leong-go dieksekusi tanggal 23 Desember. Suasana sebelum eksekusi sangat mengharukan.
karena Lee Yong-go dan Ye-sung menangis meraung-raung. Tapi tidak ada yang bisa menolongnya karena sudah 2 kali diadakan pengadilan dan Lee Yong-go mengaku bahwa ia telah membunuh dan memperkosa Jeong. Akhirnya, Lee Yong-go tewas dieksekusi. Beberapa tahun kemudian, Ye-sung tumbuh menjadi gadis cantik dan berprofesi sebagai pengacara. Dengan keahliannya sebagai pengacara, Ye-sung berusaha membersihkan nama baik almarhum ayahnya yang sudah sangat tercemar itu. Akhirnya, diadakan pengadilan ulang dan Ye-sung berjuang mati-matian dengan dibantu oleh kelima sahabat penjara ayahnya. Akhirnya Ye-sung menang di pengadilan dan hakim memutuskan bahwa Lee Yong-go tidak bersalah. Akhirnya Ye-sung bisa membuktikan walaupun ayahnya yang sudah almarhum itu bukan pembunuh dan pemerkosa anak-anak. Film pun berakhir. Sekian review film dari saya, semoga kalian suka dan terhibur. Thanks for watching, see you to the next video, bye bye.